wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam, salam sehat buat kita semua. Ini salam sehat ini penting Bapak Kapolsek supaya DD itu demoni kembali ke awal. Yang saya hormati Bapak Camat Laura yang diwakili oleh Bapak Sekcam, Bapak Kapolsek Laura, Bapak Desa sebagai tuan rumah, Bapak Sekretaris Desa bersama seluruh perangkat desa, Bapak Ketua BPD, LPM, para pendamping desa, sarjana pelopor, Bapak perwakilan dari Universitas Katolik Waikaula yang sempat hadir, Bapak Ibu undangan muslimah yang sama saya hormati. Di tempat pertama kita patut sampaikan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga kita bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan kegiatan Musrah Bangdes Desa Karuni untuk tahun pelaksanaan 2024. Kita bahas sekarang untuk dibahas nanti oleh pemerintah pada tahun 2023, tahun pelaksanaannya itu 2024. Karena yang 2023 sementara kami bahas sekarang di Dewan untuk dieksekusi 2023. Jadi yang kita bahas hari ini untuk dieksekusi 2024. Bisa paham ya? Baik. Di tempat kedua kita perlu apresiasi mitra terdekat kita ini Universitas Katolik sudah beralih status dari sekolah tinggi ke universitas. Kita tepuk tangan bersama. Kenapa saya tekankan tentang universitas ini? Dari segi pemberdayaan ekonomi itu akan meningkatkan pendapatan taraf hidup masyarakat di seputaran kampus. Kos-kos, warung makan, dan lain sebagainya, meningkatkan keinginan kita untuk menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Kalau kemarin kita masih berpikir untuk keluar, sekarang ini sudah ada di kita. Ini kita harus berdaya. Ini wajib Bapak Ibu. Sekali lagi saya tegaskan pendidikan ini sangat penting. Kemudian saya masuk ke materi yang agak inti. Musrah, Bapak Desa musrah yang pertama ya. Desa dulu. Pertama. Jadi dalam catatan saya itu sangat jelas ketika kita membahas musrah desa pada tahun 2021 itu satu item saja yang tidak terlaksana, yaitu sumur bor. Saya masih ingat catatan itu kita minta 3 sumur bor ya, yang skala prioritas itu di Langat. Tapi pada saat kita melakukan pembahasan di DPR, kita ditawarkan dalam catatan juga saya itu ketika musrah Bangdes itu kita minta 14 unit rumah ya, rumah layak huni. Itu di dalam catatan saya. Setelah kami lobby dapat 35 unit. Makanya saya batalkan sumur bor yang 3 unit itu karena bertepatan pada saat itu kita diberi anggaran 4,7 M untuk pipanisasi. Daga Surya, khusus Desa Karuni dan desa sekitarnya. Tahun ini kita juga dapat lagi tambahan 250 juta untuk pipanisasi dari sumber mata air yang sama. Tepuk tangan dulu ini. Tahun lalu kita alokasikan dana itu 250 juta yang bukan menjadi hak pemerintah daerah untuk pengurukan mata lingkup, tapi tidak maksimal karena ketersediaan alat itu terbatas.
dan kita tidak mendapatkan perpanjangan pekerjaan dari dinas provinsi karena Mataliku itu hak dari provinsi. Tahun ini kita sudah ajukan surat lagi permohonan untuk pengembangan mata air Karuni oleh pemerintah provinsi tidak menyiapkan anggaran, dan oleh kesepakatan lembaga DPRD kabupaten dengan pemerintah daerah kami siapkan lagi dana sebesar 200 juta untuk pengerukan dan pelebaran mata air Mataliku karena kelihatan sudah ada sinyal terus dikeruk lagi mungkin semakin bagus. Lebih kedua lumpur-lumpur jadi angkat semua. Sementara di tingkat provinsi juga sementara penggodokan untuk merubah bendungan Mataliku. Moga-moga tahun depan itu dilaksanakan karena ini ranahnya provinsi. Kemudian pengusulan ternak kambing, ternak kecil melalui poker itu saya adakan 40 kelompok. Itu Desa Karuni 17 kelompok ya. Itu tahap pertama itu sudah diberi 10 kelompok. Minggu depan itu turun lagi 7 kelompok. Babi yang 6 kelompok itu sudah turun untuk 3 kelompok. Tinggal 3. Dari hari ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, pasti ada yang bilang kenapa saya tidak dapat? Karena tidak ada proposal yang masuk ke saya. Jadi proposal yang masuk ke tangannya saya itu yang kita akomodir, sampaikan kepada dinas terkait untuk mereka turun melakukan CPCN. Setelah itu ditenderkan dan mereka yang bagi. Saya hanya ditelepon untuk turut hadir waktu pembagian. Tahun depan itu ada 1 M lagi untuk kopi. Ini kalau harga babi dia sudah turun kembali dari 2,5 juta, katakanlah dia turun ke 2 juta atau 1,400.000, mungkin saya drop semua untuk babi. Untuk kuota dan lora, ya, dia harus dalam bentuk kelompok. Kemudian kemarin itu 4 unit hand tractor, 2 kecamatan kota, 2 kecamatan lora. Teman-temannya saya yang lain juga banyak, cuma saya kurang tahu kelompok mana. Tahun 2023 dari APBD itu kami anggarkan itu 4.800.000.000 untuk desa Karuni. Paling tinggi 1 kecamatan kota, Lora. Itu kita alokasikan untuk jalan 2 kilo ke Menanga Abah dengan skala prioritas itu jalan kantor camat Lora dari Pembacano tembus ke koridor. Jadi mohon kalau ada pengusulan jalan itu kita tangguhkan karena pasti tidak lolos. Karena kita buat yang skala prioritas. Itu 4,8 M untuk desa Karuni. Kemudian saya mendapat informasi masukan itu dari beberapa tokoh masyarakat. Saya juga lihat di grup Lora Cerdas Membangun ya. Itu tentang desa Mekar dari desa Karuni. Bapak Ibu sekalian, itu sudah diketuk palu. Tidak bisa untuk diganggu gugat, tidak bisa untuk dirubah. Sebetulnya kita harus antusias. Akhir-akhir ini ada 6 desa itu yang datang kemudian minta, Pak, kenapa kami tidak? Oh, ini sudah pengusulan dari 3 tahun yang lalu, bahkan ada 4 tahun yang lalu. Tidak bisa lagi sekarang. Kalau mau majukan sekarang untuk sekian tahun ke depan lagi. Yang saya cukup prihatin itu 2 desa. Itu Bondogolit sama Ramanana. Itu saya ketemu langsung loh, saya bilang ini mereka terlalu besar itu Ramanana. Bisa keperluan itu mereka sendiri. Oleh mereka bersepakat, oh tidak, kami tetap butuh kami ini. Bondogolit itu terpisah loh.
Kalau mau ke Kawana itu harus putar lewat Dole. Sekarang dia sudah Kawana lepas sendiri. Tidak mau. Sekarang setelah dia sudah rame-rame nomenklatur yang sudah keluar, minta itu tidak bisa. Bapak Ibu 2024 2,5 miliar itu turun ke setiap desa. Makanya tadi saya panggil Pak Kus, Pak Sekdam, saya tanya, ini enggak DD ini diarahkan kemana? Masih seperti yang kemarin. Saya bilang coba buat dua perbandingan, saya bilang dua cadangan, bayangan. Satu itu RKPDS bayangan, begitu. Manakala sudah diketuk ini sudah bebas COVID itu. Ini awal tahun pasti. Sehingga dana itu lebih diprioritaskan untuk dialihkan ke BUMDes. Dana desa itu tujuan utama merubah hajat hidup masyarakat desa. Ingat toh, Bapak Ibu, yang beli bapak desa aparat bukan merubah hajat hidup aparat desa, merubah hidup masyarakat desa dari yang tidak baik menjadi baik. Salah satu program utama itu tadi BUMDes. Kalau dana desa ini dipakai habis, begitu setiap tahun pelaporan sudah terpakai habis untuk angin, itu kurang elegan. Jadi dia lebih bagus dia berkembang. Cara mengembangkan dana desa lewat BUMDes, begitu. Kalau 300 juta, 250 juta, 400 juta, begitu. Cara dipertanggungjawabkan ini bagus. Dikelola, dia berputar terus, begitu. Memang pasti petunjuk dari teman-teman pendamping desa itu masih sesuai, tapi kelihatannya ini bahwa awal 2023 ini sudah tidak ada lagi. BLT itu sudah hilang, namanya itu sudah ganti lebih lain. Begitu. Sehingga kita buat itu RKPDes cadangan itu untuk BUMDes. Ini kalau 25 juta ini mau pakai apa? Tambah sudah, tapi tidak ada kerjaan apa-apa. Buat, karena ini menghidupkan desa. Semua kegiatan bisa dibiayai dari BUMDes. Jadi ini tentang dana desa yang bisa diprioritaskan itu baik-baik untuk BUMDes. Kalau masih bisa yang lain-lain, hilangkan masuk ke BUMDes. Karena dia ini berputar terus. 2024 2,5 miliar setiap desa. Jangan sampai 2 miliar 2024 mau start desa Karuni. Saya nanti desa lain itu PAD-nya sudah masuk terus dari BUMDes. Kita Karuni belum ada. Desa yang bantu terus. Sudah harus mandiri itu. Mereka butuh apa tinggal ditambah-tambah. Jadi ini mau Bapak Sen, teman-teman ini kalau nanti dikaji ulang minta kalau sudah dapat regulasi terbaru itu secepatnya komunikasikan dengan desa biar itu desa itu secepatnya dirombak.